Oke, balik lagi bersama gue di channel FK Kreatif. Kali ini gue gambar vektor wajah lagi, foto Mas Gibran. Nah, kalian tinggal klik baru, kemudian untuk di bagian nama bebas. Untuk ukuran kanvas tetap menggunakan 100 kali 100. Setelah itu kalian import gambar. Untuk import gambarnya seperti biasa, gue import dari galeri ya. Setelah kalian temukan objeknya, kalian bisa klik jiplak. Nah, di sana ada yang namanya jiplak, kemudian ada yang gambar. Kalau untuk tracing atau membuat vektor, kita pilih aja yang namanya jiplak ya. Setelah bagian jiplak sudah dipilih, tinggal disesuaikan saja. Kalau misalkan sudah sesuai, langsung saja centang di pojok kanan bawah. Di sana langsung aja dicentang ya. Setelah dicentang, kalian bisa langsung tambahkan atau tampilkan dulu layar, kemudian diklik si objeknya, kemudian di fullkan untuk opasitasnya. Karena untuk opasitas objek itu supaya lebih kelihatan, jadi di fullkan saja. Kemudian kita gunakan yang namanya pen tool. Setelah itu kalian pilih, di sana terdapat palet. Nah, ini palet yang gua bikin. Kalau kalian pengen palet yang ini juga, kalian bisa cek di Instagram gua @fgh_kreatif. Setelah kalian import palet, kalian pilih warna untuk di bagian bulu matanya, kemudian kalian langsung tracing di bagian bulu mata. Nah, kenapa gua kalau tracing dari bagian bulu matanya dulu ya, karena itu line yang biasa digunakan untuk memfokuskan ke area T, jadi bagian mata. Nah, untuk bagian mata itu kan ada bulu mata. Nah, bulu matanya biasanya gua tracing dulu. Oh iya, biasanya gua kalau gambar di bagian bulu mata itu sekalian juga untuk di bagian rambut. Tapi kalau untuk cowok ya, sebenarnya bukan hanya untuk cowok sih, tapi kalau rambutnya pendek atau yang hijab, biasanya gua gambar sekalian di satu layar yang sama. Misalkan nggak ada bagian rambut yang menutupi ke bagian mata, biasanya gua di tracingkan barengan aja gitu, supaya tidak terlalu banyak layar yang digunakan. Di sini langsung tracingkan saja seperti biasa. Dan untuk pengetrasannya gua menggunakan lazy, dan untuk kuasnya gua menggunakan lasso. Jadi kalian bisa gunakan dua tools itu, yaitu lazy dan juga lasso. Setelah itu kalian tinggal dikumplitkan saja, tinggal di fullkan saja bagian-bagiannya, itu bagian rambut. Kemudian setelah beres, kalian gunakan select tool. Setelah di select tool, tinggal digabungkan. Untuk gabungannya kalian jangan lupa pilih yang urutan kedua ya. Nah, setelah itu kalian bisa langsung mulai ke bagian alis. Untuk bagian alis itu seperti biasa gue tracing dengan metode yang sangat simpel, yaitu dengan cukup cowakan yang sedikit-sedikit aja lah. Yang penting kan hasilnya mirip, tidak terlalu jelek dan tidak bagus juga, nggak detail. Tapi ya seperti itulah, bisa disebut minimalis lah. Nah, kemudian untuk pemanisnya gue tambahkan sedikit arsiran lagi. Setelah itu tinggal digabungkan karena ini akan diduplikat. Pilih tools duplikat dan dibalik. Nah, kan di bagian tools itu ada yang duplikat. Nah, kalian bisa cek gunakan aja. Kemudian kalau kalian masih bingung dengan cara pembuatannya, kalian bisa cek aja di video gua beberapa bulan yang lalu. Ada 6 atau 7 bulan yang lalu. Di sana gua udah jelaskan beberapa banyak tools dan cara penggunaannya, gua udah jelaskan di sana. Nah, balik lagi ke tutorial yang sekarang. Jangan lupa kalian tambahkan layer dulu sebanyak mungkin, supaya kalian ketika proses pengerjaannya itu tidak ada yang namanya force close ataupun apalah. Karena kalau ketika pengerjaan sudah banyak tools yang digunakan, itu biasanya terjadi lag atau nge-freeze aja gitu. Kalau handphone kalian itu nggak support ya biasanya force close. Tapi kalau di device yang gue gunakan masih bisa ditunggu meskipun agak lama, sekitar 15-30 menitan. Kalau nge-freeze itu bisa ditunggu. Tapi di beberapa device yang pernah gua pakai juga, itu kebanyakannya yang force close. Jadi supaya tidak tidak force close atau tidak nge-freeze, alangkah baiknya tambahkan di awal dulu. Nah, untuk menambahkannya seperti biasa, hitung berapa banyak layar yang akan digunakan, atau kalian bisalah kasih patokan 7 layar untuk vektor wajah. Nah, di sini untuk bagian mata gua sedikit
modifikasi ini sama seperti vektor yang Bapak Presiden Jokowi itu udah gua gambarkan juga. Kalau kalian penasaran dengan cara pembuatannya, bisa langsung dicek di video yang sebelumnya. Kemudian untuk bagian tengahnya kalian bisa pindahkan ke depan atau move to front. Mungkin kalian kalau anak-anak yang di anak Corel Draw ataupun anak Adobe Illustrator itu kalian udah tahu move to front atau move to back itu mungkin kalian sudah tahu. Nah, di Infinity Design juga sudah tersedia, jadi kalian tidak usah khawatir. Misal kalian mau gambar di handphone, nah karena toolsnya gak beda-beda jauh banget kok, paling cuma nama kayak gradasi. Kadang ada kan di Corel itu namanya gradient, kalau di sini kan gradasi. Ya, cuma beberapa, tapi fungsinya sama aja. Kemudian untuk di bagian mata gua kasih pemanis untuk di bagian highlight, bentuklah tanda seru dan dibikin miring ke pinggir. Supaya apa? Supaya kelihatan matanya itu lebih bagus lah. Untuk finishing gua kasih untuk bayangan supaya lebih 3D lagi, gua menggunakan yang namanya gradasi. Untuk gradasinya yang satu ke warna 0 atau tanpa warna, yang satu ke warna lain atau warna dasar yang gua gunakan di bagian bulu mata, alis dan juga rambut. Next di bagian mulut, untuk bagian mulut seperti biasa tracing sesuka hati kalian lah. Segampang mungkin karena ini gampang banget ketika digambar ya. Jadi gua kasih tutorial yang sangat simpel karena gua menggunakan hanya 4 warna saja untuk shading, 2 warna, highlight 2 warna dan 1 warna untuk warna dasar. Oke, jangan lupa untuk 1 warna lagi yaitu di bagian line atau garis bibir lah. Untuk garis bibir seperti biasa itu ambil dari warna alis atau warna hitam yang sudah gua siapkan ya. Sebenarnya warnanya nggak hitam-hitam banget, yaitu warna gelap lah, biasa gua sebut itu warna gelap aja lah. Kemudian seperti biasa setelah selesai di bagian shading, kemudian garis di bibir langsung ke bagian highlight atau di bagian yang warna terang. Nah, untuk bagian warna terangnya gua kasih beberapa titik saja. Untuk warna pertama biasa di bagian atas, kemudian bagian bawah, dan untuk bagian warna paling terangnya atau highlight yang kedua itu cukup di bagian bibir bawahnya saja. Kemudian setelah itu kalian bisa select dan pindahkan ke belakang atau move to back. Setelah di move to back, biasanya gua langsung lanjut ke bagian warna dasar di baju. Untuk bagian warna dasar di baju itu bisa langsung kalian sama proses finishingnya, atau kalian mau cara yang seperti biasa gunakan, yaitu kasih warna dasar dulu kemudian next ke bagian wajah. Karena untuk bagian kalau untuk bagian baju itu kan, kalau baju nggak mesti harus detail, kecuali kalau bajunya itu batik. Kalau batik ya harus detail banget, dan untuk proses pengerjaannya lama sekali karena gua pernah gambar juga. Tapi buat kalian yang mau order di gua, jangan sampai baju kalian batik. Kalau misalkan baju kalian batik, gua akan kasih poloskan karena pertama lama, kemudian kalau misal menggunakan pattern itu, kalau misalkan kita kasih mentahannya atau file yang bisa di retrace itu, nanti hasilnya akan menjadi polos hitam saja. Itu pernah gua gambar di jersey bola, kalau gak salah dulu ada orderan dari luar negeri jersey bola, dan gua coba tracing untuk bentuknya gua menggunakan pattern, tapi hasil pas di exportnya karena dia minta file mentahnya gua kasih dan hasilnya cuma hitam saja. Mungkin itu salah satu bug di Infinity Design lah yang belum difixkan. Oke, lanjut ke bagian wajah. Untuk bagian wajah seperti biasa kasih warna dasar. Untuk warna dasarnya gua udah tandain di semua partnya ya. Kalau kalian cek di Instagram gua bisa kalian lihat, kalau yang ada titik hitamnya berarti itu warna dasar ya. Jadi udah gua kasih ciri tuh, setiap ada yang titik hitam atau lingkaran hitamnya itu berarti warna dasar. Nah, ini langsung lanjut ke bagian shading. Untuk shadingnya itu gua menggunakan 3 buah shading, tapi shading yang ketiga itu atau yang paling gelap itu gua jarang gunakan ya. Mungkin gua gunakannya juga di bagian mata, udah di area matanya aja. Sisanya cuma shading 1-2.
dan kalau 3 itu menyesuaikan dengan si bentuk objeknya. Nah, jadi kalian juga harus bisa menyesuaikan, jangan sampai kalian pusing ini paletnya harus dipakai semua ya, tentu tidak, karena menyesuaikan juga. Nah, untuk di bagian kuping, kemudian tadi kayak bagian dagu, gua menggunakan yang namanya lazy tools. Oke, by the way, ada di video yang kemarin ada yang komen, "Bang, lu pakai jari atau pakai stylus?" Gua menggunakan jari ya. Nanti mungkin akan gua live kan di TikTok gua. Nama TikToknya juga FGA Kreatif. Nanti kalian bisa cek saja di sana. Mungkin gua akan live kan supaya kalian supaya kalian tidak penasaran lagi gimana secara pembuatannya gimana sih. Nanti gua akan coba live kan, atau gua akan live di YouTube mungkin untuk beberapa waktu ke depan ya. Dan kalian tulis saja di kolom komentar mau di live kan di jam berapa, karena gue juga kan supaya kalian tahu, supaya kalian nonton juga, jadi kalian bisa mendapatkan ilmu cara pembuatan vektor meskipun ini hanya tracingan atau penjiplakan, tetapi kan kalau misal kita ekspor atau kita bikin gambar ya tetap hasilnya jadi karya seni kita. Nah, untuk di bagian shading yang kedua itu kalian hanya perlu posisikan di beberapa titik ya, tapi menyesuaikan dengan objek juga. Jadi setiap shading itu kalian perlu penyesuaian dengan si objek. Atau kalian kalau penasaran dengan hasilnya dan kalian mau coba gambar juga, karena ini public figure ya, kalian gampang cari fotonya itu di mana karena gampang sekali. Kalau public figure itu gampang sekali buat dicarinya, jadi kalian bisa cari di Google, cari di mana kayak, nanti kalian bisa dapat fotonya dan kalian bisa jadikan referensi untuk hasil vektornya. Kalian cek di Instagram gua, dan untuk fotonya kalian bisa ambil aja di Google ataupun dimanapun, itu terserah kalian. Kemudian untuk bagian lubang hidung gua menggunakan warna paling gelap juga, karena untuk bagian hidung, kemudian untuk bolongannya juga gua menggunakan warna yang ketiga, atau menggunakan vektor shading yang ketiga lah, bisa disebutnya itu shading yang ketiga. Kemudian kalian tinggal tracing-tracingkan saja. Untuk bagian dagu juga di sini terdapat bayangan, kalian gunakan juga shading 1 2 3, itu berlaku untuk semuanya, karena untuk bagian dagu ada bayangan yang pekat juga, jadi kalian bisa gunakan juga untuk shading yang ketiga. Kemudian untuk sisanya kalian penyesuaiannya saja, gak perlu full tracing karena hasilnya juga kan sama. Yang penting kan udah mirip, kalau udah mirip ya udah, ngapain lagi. Karena yang terpenting untuk di bagian vektor kan yang memiripkannya. Kalau tingkat kedetailannya itu gak perlu detail-detail juga, udah bagus. Karena gua itu hobi menggambar itu terinspirasi dari anime yang sering gua tonton, kayak kalau zaman dulu tuh Naruto, kemudian Dragon Ball, kemudian Doraemon, itu kartun yang sering gua tonton. Jadi itu salah satu yang mendukung gua untuk jadi membuat vektor atau membuat karya seni vektor lah, yang gua pelajari sejak tahun 2018. Nah, jadi kalian juga bisa, karena ini gampang banget dipelajari, dan kalau kalian belum bisa disebutnya belum terbiasa menggunakan lazy tools karena jari kalian kaku, ya tentu saja kaku karena belum sering dipakai buat gambar, kalian bisa gunakan yang namanya pen tools. Kalau kalian gak tahu yang pen tools itu, kalian bisa cek di vektor area mata, itu gua menggunakan yang namanya pen tools atau pena. Nah, untuk highlight itu gua menggunakan satu warna ya, jadi supaya kalian gampang paham dan gampang mempelajarinya gimana sih, nanti kalian bisa kembangkan sendirilah. Di sini gua hanya menggunakan satu warna, karena untuk highlight satu pun itu udah mirip ya, jadi gua nggak bikin detail-detail, karena yang penting kalau kita membuat gambar kan mirip, kalau udah mirip ya udah. Tapi kalau untuk harga itu menyesuaikan, terserah kalian mau kasih harga berapa, yang penting jangan sampai merendahkan harga orang lain atau jangan sampai merusak harga orang lain, itu ya. Jadi kalau kalian mau order, tinggal kalian DM aja di Instagram gua mau order ya, bilang gitu aja udah. Harga kan menyesuaikan juga, gua juga menyesuaikan dari harga yang paling
tinggi sampai yang paling rendah itu gua udah sediakan. Jadi kalian tidak usah khawatir. Gue juga tidak menurunkan harga, tidak menurunkan kualitas gambar gua, karena gambar gue ya seperti di Instagram dan juga di tutorial Infinity Design lainnya yang terdapat di YouTube itu udah gua gambarkan. Jadi kalian tidak usah khawatir. Nah, untuk bagian hidung juga ini kalian bisa menggunakan highlight yang terakhir. Kalau misalkan ya kurang cocok ya udah gak usah. Karena di sini kan kita hanya coba-coba aja gimana sih kalau style yang simple, kalau style yang rumit itu semuanya harus dicoba supaya kita serba bisa. Nah, di sini sudah selesai di bagian wajah. Kalau kalian mau tonton di bagian bajunya itu udah sering gua gambar, jadi ya kalian selamat menikmati lah untuk semua tutorial yang pernah gua kasih ke kalian, dan semoga cepat bisa juga untuk pembuatan facture-nya. Kalau untuk bagian baju gak usah detail, yang penting mirip. Pokoknya kuncinya gak usah detail, mirip yang paling penting. Dan kalau misal kedetailan atau tingkat bukan kemiripan tapi detail atau tingkat realistis itu tidak usah tidak usah terlalu diperhatikan lah, karena yang penting dalam objek itu kan udah mirip juga, udah uyuhan lah katanya gitulah. Karena ya emang susah sih kalau gambar wajah. Berbeda kalau gambar mobil kan, kalau mobil cuma kita tracing ya udah jadi mobil, tetap mobil. Yang penting bentuknya gak boleh berbeda. Misalkan tadinya mobil Fortuner tiba-tiba jadi mobil Avanza, kan gak lucu ya. Kalau vektor wajah kan ya udah itu paling rumit, tetapi banyak yang harus kita pelajari lah. Misalkan kayak area mata harus gimana, kemudian shading di bagian kulit harus gimana, kalau kita mau bikin realistis itu kayak gimana, terus di bagian baju nanti kita bikin kayak gimana. Itu banyak sekali PR yang harus kita bikin. Jadi di sana bisa disebut kalau untuk pemula ya belajarlah dari vektor wajah dulu, karena untuk sisanya itu gampang banget untuk dipelajari. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe, dan see you di next tutorial.